Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Fracani dari kelas 11 PKJ 1. Jadi di sini saya akan membuat konfigurasi Micmon pada router 750 menggunakan satu access point. Di sini kita langsung masuk ke inboxnya saja, kemudian kita ganti identitinya sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu klik apply dan oke. Sebelumnya untuk ether 1 itu terhubung pada internet, ether 2 kepada lokal, kemudian ether 3 nya pada access point. Setelah itu kita masuk ke interface. Untuk ether 1 yang tadi saya bilang, kita komentar lebih dahulu untuk internet ya. Kemudian oke, kita ke ether 2 nya, kita komen menjadi LAN atau lokal yang terhubung ke laptop. Setelah itu untuk ether 3 nya kita komen menjadi access point. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pada halaman IP DHCP client. Di sini kita add untuk ether 1 nya apply, kemudian oke. Selanjutnya jika sudah, kita masuk ke IP, kemudian firewall. Pada halaman NAT ya, kita tambah untuk generalnya out interface ether 1, kemudian actionnya kita ganti menjadi masquerade. Jika sudah selesai, maka bisa diklik apply, kemudian oke. Selanjutnya jika sudah selesai, kita ke IP, kemudian DNS. Nah, servernya kita ganti menjadi 8.8.8.8, apply, kemudian oke. Setelah itu kita ke halaman berikutnya, di terminal untuk mengecek apakah jaringan internetnya sudah masuk dengan ping 8.8.8. Setelah itu klik enter. Jika sudah muncul seperti ini, maka artinya internet sudah berjalan. Lanjut untuk langkah selanjutnya, kita masuk ke IP address. Di sini saya menambahkan alamat IP pada ether 2 ya, 192.168.100.1/24, kemudian apply, oke. Lakukan hal yang sama pada ether 3, bedanya alamat IP-nya adalah 192.168.200.1/24, kemudian apply, oke. Langkah selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita akan ke halaman IP, kemudian DHCP server. Di sini kita klik DHCP setup, kemudian pilih ether 2 dan 3. Setelah itu next sampai habis. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada ether 3, next sampai habis. Oke. Jika sudah begini, kita lanjut pada langkah berikutnya, yaitu ke change adapter option. Kita disable, kemudian enablekan kembali ethernetnya. Setelah itu ini agak menunggu untuk identifying. Jika sudah, kita bisa buka command prompt pada laptop untuk mengecek apakah jaringannya atau IP-nya sudah diterima. Di sini ketik ipconfig, kemudian enter. Nah, ini sudah ada IP-nya yang 100, kita sudah dapat, maka artinya berhasil. Lanjutnya kita akan cek jaringan dengan ping 8.8.8, kemudian enter. Nah, ini tandanya juga internetnya sudah bisa berjalan. Selanjutnya kita akan buka server Micmon. Ini saya sudah download, jadi tinggal buka saja dengan username Micmon, kemudian passwordnya 1234. Jika sudah muncul halaman seperti ini, maka ini bisa diganti username-nya, kemudian save.
Nah, kita akan lanjut ke halaman add router untuk session setting. Di sini kita bikin session name-nya terserah ya maunya apa. Kemudian API mikrotiknya kita bisa lihat pada hotspot server yang sudah kita bikin tadi juga. Kemudian masukkan IP-nya. Untuk username-nya ini sesuai dengan user yang sudah dibuat di awal. Selanjutnya isi juga hotspot name-nya, DNS. Jika sudah diisi semua, maka kita bisa save, kemudian ping. Nah, kita connect. Selanjutnya kita buka halaman hotspot user atau user profile dulu, karena kita akan membuat user untuk voucher ya, untuk hotspotnya ya. Jadi pada halaman user profile kita add router, kemudian ya ini tampilannya, kemudian kita isi namanya. Misalnya saya bikin 1 jam berapa ribu gitu, saya bikin 2000. Kemudian untuk poolnya itu pool 2. Setelah itu untuk rate limitnya itu 1M per 1M. Ini terserah maunya berapa ya. Kemudian expired mode-nya itu remove, validity-nya 1 day atau 1 hari. Kemudian price-nya menyesuaikan, saya bikin 2000 kan, sesuai yang di atas tadi. Nah, jika sudah kan di bawah itu ada log user, itu untuk user atau profile pertama itu kita bikin enable. Setelah itu bisa di save, kemudian bisa dilihat pada halaman profile list, atau kita bikin dulu untuk user keduanya, yaitu yang 5000. Kemudian kita isi seperti tadi juga, sama semuanya kecuali yang log user pada profile kedua ini adalah tetap disable, jadi berbeda dengan profile pertama. Setelah itu kita save. Nah, jika sudah seperti ini kita ke profile list. Ini sudah ada ya, berarti profilnya sudah dibuat ya. Lanjut kita ke halaman user, kemudian generate. Pada halaman ini akan dicetak voucher yang sudah kita buat dari profile. Pertama-tama itu quantity atau kuantitas yang ingin dicetak. Yang kedua ada server, yang user mode itu terserah bisa dipilih. Kemudian lemlengnya juga terserah, prefixnya juga boleh diisi atau tidak, karakternya juga bisa dipilih. Nah, jika sudah, maka ini bisa di save dan langsung di small saja juga bisa, maka akan muncul seperti tadi. Kita lakukan hal yang sama juga pada profile kedua, disesuaikan saja semua kolomnya. Kemudian kita akan small, jadi ini sudah ada ya, generate kemudian small. Pada bagian ini kita akan konfigurasi untuk access point-nya. Jadi kita akan menghubungkan access point itu terlebih dahulu. Untuk ether 2 yang di lokal kita pindahkan pada access point. Kemudian kita, jika sudah terhubung, maka kita akan buka website dengan halaman kita ketik 192.168.0.1, kemudian klik enter. Jika sudah muncul halaman yang menanyakan username dan sandi, bisa diketik admin atau admin 1, kemudian halaman ini kita next. Pada halaman ini kita jadikan access point, kemudian kita next. Untuk halaman selanjutnya
kita ganti namanya menjadi yang sesuai diinginkan, kemudian kita klik disable. Nah, jangan lupa untuk mengganti namanya ya. Selanjutnya jika sudah, kita next. Lalu di sini kita langsung next saja. Jika selesai maka klik finish. Di sini kita akan nunggu loadingnya. Jika sudah 100%, maka selanjutnya kita akan coba voucher yang tadi kita sudah punya sebelumnya. Nah, ini voucher yang akan bisa dipakai pada perangkatan. Nah, ini saya mulai coba menggunakan vouchernya. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana tampilan jika Anda menghubungkan hotspot pada access point-nya ke perangkat Anda. Saya hubungkan pakai voucher yang tadi, jadi nanti tampilannya itu akan ke website ya. Kemudian nanti ada kolom user dan password, Anda tinggal isi sesuai yang ada di voucher. Kemudian ini saya sudah berhasil masuk ya, maka artinya internet sudah terhubung. Selanjutnya saya coba buka YouTube untuk ngetes apakah bisa. Ini sudah saya klik ya. Nah, ini berjalan ya, jadi artinya konfigurasinya berhasil. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.